Nah, ketika kita jual kopi 20.000 terus kita buy one get one, orang tahu nih harga dia 10.000. Aku tidak akan mau beli kopinya seharga 20.000 lagi. Hai, di video kali ini saya akan bahas soal apa efeknya jika sebuah coffee shop terlalu sering memberikan diskon. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan itu kita harus samakan dulu persepsi kita atas apa itu marketing, apa itu branding, dan apa itu selling. Karena jika Anda salah mengartikan kata branding, berbahaya. Jadi kalau selling itu adalah demand fulfillment. Selling biasa ditandai dengan 5 aja. Produk baru, cashback, cicilan, diskon, dikasih hadiah, 5 itu. Nah, selling itu intinya adalah segala tindakan yang membuat orang yang mau belinya nggak tahu kapan dibuat beli hari ini. Contoh, beli rumah dapat istri, yang mau beli rumahnya nggak tahu kapan dibuat beli hari ini karena dapat istri. Contoh begitu. Contoh lain, beli mobil DP hanya 5 juta dalam bulan ini. Jadi karena mau beli mobil yang nggak tahu kapan, jadi dipaksa beli sekarang. Karena DP-nya hanya 5 juta. Oke? Kalau marketing itu adalah demand creation, membuat permintaan. Jadi kalau bahasa singkatnya marketing adalah bikin orang pengen. Oke? Kalau branding, nah ini agak rumit nih. Kalau branding itu diartikan secara langsung dari kamus, brand adalah merek, cap. Jadi sebenarnya itu salah besar. Brand bukan logo juga, brand bukan iklan, bukan Facebook, bukan Instagram. Brand kalau diartikan secara benar adalah persepsi. Jadi bahasa Indonesianya brand adalah persepsi. Kalau branding adalah kegiatan membuat persepsi. Jadi segala-gala yang kita lakukan mau di dunia nyata, dunia maya, dunia akhirat itu adalah branding. Jadi contoh, senyum atau enggak, branding. Bahasa tubuh kaku atau songong, branding. Jadi branding itu persepsi. Logo bukan brand. Kenapa? Logo itu hanya identitas dari sebuah produk. Contoh, ada secangkir kopi, nggak ada logonya, dia tidak punya identitas. Ada secangkir kopi, ditempelin logo menjadi identitas dari produknya. Logo bukan identitas dari sebuah brand, karena identitas sebuah brand itu sebenarnya nggak ada, karena brand adalah persepsi, jadi itu terserah orang gitu kan. Nah, udah tahu selling, branding, dan marketing. Nah, kalau selling itu menghasilkan apa? Selling menghasilkan pembeli. Marketing, karena marketing itu adalah demand creation, jadi marketing menghasilkan calon pembeli. Kalau branding menghasilkan pelanggan. Saya ulang, selling demand fulfillment, marketing demand creation, membuat permintaan, branding demand retention. Jadi retention itu adalah retensi itu mempertahankan. Jadi beda ya antara pembeli dan pelanggan. Kalau selling membuat orang menjadi pembeli, kalau branding membuat orang menjadi pelanggan. Semoga sampai di sini cukup jelas. Terus selling yang baik itu kita harus bisa menimbulkan kesan kalau ini nggak akan ada nih selamanya, diskon ini sesekali nih. Kalau aku nggak ambil diskon ini sekarang, besok mungkin udah telat. Jadi kalau tidak bisa menimbulkan kesan seperti ini, selling Anda nggak ada manfaatnya. Contoh, selling yang buruk adalah selling tanpa alasan jelas. Misalnya tiap hari kasih diskon. Jadi akan buat orang mikir, besok-besok juga masih ada kok. Jadi mau selling yang bagus adalah harus ada alasan kuat di balik sebuah diskon atau selling itu. Ingat selling tadi, diskon, cashback, cicilan, hadiah, kasih produk baru, kasih live music. Karena
Selling itu kan membuat orang yang mau beli entah kapan dibuat beli sekarang. Nah, tapi kalau kita nggak punya alasan kuat di balik sebuah diskon, nanti kita akan dianggap, oh ini coffee shop kasih diskon tiap hari buy one get one, mau bangkrut ya. Oh ini mau kadaluarsa nih biji kopinya, bahan-bahannya pasti numpuk, atau fresh milknya juga udah mau basi. Jadi kalau kita nggak punya alasan kuat di balik sebuah diskon atau selling, akan menimbulkan persepsi negatif. Nah, contoh alasan yang bagus untuk sebuah selling, misalnya 17 Agustus, oh diskon 17%. Hari ulang tahun coffee shopnya dikasih buy one get one. Jadi selling kita tidak tertebak polanya. Nah, kalau tidak ada alasan kuat di balik sebuah selling, itu akan membuat orang loyal sama diskonnya, bukan loyal sama brandnya. Ini jawaban dari video ini, apa efeknya sebuah coffee shop terlalu sering membuat diskon, dia akan masuk ke red ocean. Red ocean itu samudra merah yang artinya udah berdarah-darah. Kenapa berdarah-darah? Karena semua orang udah sikut-sikutan, perang harga. Jadi pasarnya udah jenuh. Nah, kalau Anda keseringan diskon, terus tipe berjualan Anda itu adalah selling, ya Anda memasukkan diri ke red ocean. Nah, kalau kita diskon, sebenarnya kita bukan merugikan pesaing kita. Yang rugi itu bukan kompetitor, tapi yang rugi adalah the whole industry. Semua industri ini akan turun. Yang dulunya kopi harganya contoh 15.000 karena dibuat perang harga pasarannya jadi 9.000 contoh ya. Jadi kalau kita keseringan diskon, yang rugi adalah industri ini sendiri. Nanti industri ini akan mati. Terus, yang pasti efek negatif dari sebuah diskon adalah membuat orang loyal sama diskonnya, bukan sama brandnya. Jadi kalau misalnya customer Anda udah datang ke barista dan tanya, apa diskon hari ini? Ada promo apa hari ini? Berarti coffee shop Anda sedang dalam posisi berbahaya. Ada pertanyaan? Jadi aku mau nanya sih, Go. Apa? Silakan. Kalau kita udah masuk di red ocean kan, gimana cara keluarnya? Atau udah terlanjur kayak gini nih, gimana ya? Kalau udah masuk red ocean, gimana cara keluarnya? Rebranding, ganti merek. Karena udah ketebak. Contoh, si coffee shop ini buy one get one-nya setiap hari Kamis. Ya udah, aku beli kopi dia setiap hari Kamis aja. Kalau hari-hari biasa nggak mau beli karena harga normal. Nah, ketika kita jual kopi 20.000 terus kita buy one get one, orang tahu nih harga dia 10.000. Aku tidak akan mau beli kopinya seharga 20.000 lagi. Sama seperti jual matahari, jual celana. Dia jual harganya 500.000 hari biasa. Kalau hari besar jadi 200.000. Oh, ketahuan harganya 200.000. Aku nggak mau beli lagi seharga 500.000 gitu. Bukti mereka tutup kan? Gitu kan? Solusi rebranding atau ganti bisnis model. Untuk dapat brandingnya kok, itu pasti dia bakal cepat kah atau lama gitu kok? Nah, membangun brand sebuah coffee shop itu lah first impression. First impression itu kesan pertama, tidak ada yang kedua. Brand dibangun pelan-pelan lewat waktu. Jadi musuh utama dari branding adalah pengen instan. Nggak ada yang instan. Gimana kita mau membuat reputasi? Karena brand itu adalah reputasi. Contoh personal branding. Personal branding kalau diartikan dalam satu kata adalah reputasi. Gimana kita cara membuat reputasi? Pakai waktu bertahun-tahun gitu loh. Jadi sekian ya videonya. Jadi kalau apa yang kamu punya akan jadi punya kamu bagaimanapun juga, dan apa yang bukan punya kamu nggak akan jadi punya kamu, termasuk yang saya kasih tahu ini. Mau sampai berbusa juga, kalau memang bukan punya kamu, nggak punya kamu. Sekian videonya, semoga cuan selalu.